teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rektor serta jajaran yang saya hormati dan juga adik-adik dari UIN, menambahkan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Komisi. Jadi dari setiap laporan atau pengaduan yang datang ke DPRD, ya tentu kita sebagai anggota DPR ingin mencari solusi dan juga memfasilitasi itu semua, karena memang kami ada di sini tidak untuk menjustifikasi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Kita di sini bersama-sama mencarikan solusi, karena kemarin teman-teman di komisi sudah menyampaikan laporan dan juga sudah rapat bersama-sama, termasuk juga bersama dengan adik-adik mahasiswa yang menyampaikan laporan itu, sehingga kami bersurat kepada Rektor UIN, dan memang surat itu pun mungkin terkesan dadakan, tapi karena itulah pengaduannya kami terima dan langsung kami tindak lanjuti agar masalah ini bisa kita selesaikan dan juga mendapatkan hasil yang terbaik Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini Ibu Rektor beserta jajaran Pak Wakil, Pak Direktur bisa menjelaskan, bisa menyampaikan seterang-terangnya sampai mana sudah proses UKT ini dijalankan. Terima kasih dan bahagia bisa hadir di sini, karena pada kesempatan ini juga kami punya kesempatan untuk mengungkapkan berbagai fakta. Di antaranya bahwa kenapa persoalan pengurangan UKT ini menjadi hal yang sangat menarik bagi media, dan kenapa banyak mahasiswa yang mempersoalkan ini gitu. Kalau tadi disebutkan 605, karena realita bahwa memang masyarakat Sumatera Selatan itu banyak miskin, Pak. Ya, artinya kalau tahun 2020 kita pernah mendengar bahwa Sumsel itu masuk 10 dari provinsi termiskin di Indonesia. Inilah salah satu faktanya, Pak. Inilah salah satu fakta yang saya kira menjadi tanggung jawab kita semua. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua yang ingin yang ingin kami ungkapkan di sini, bahwa UIN Raden Mata Palembang sudah melakukan upaya membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan ini dengan cara melakukan pengurangan UKT. Jadi mahasiswa kita beri pengurangan UKT selama pandemi ini. Kita sudah 4 semester, dari mulai semester ganjil 2020, 2021, kemudian genap 2020-2021, kemudian ganjil lagi 2021-2022, dan sekarang digenap di 2021 di 2022. Karena itu ini faktanya akan terungkap ketika ini kita sampaikan ke DPR yang mungkin informasi ini belum pernah tersampaikan. Sebagai informasi bahwa nanti saya uraikan UKT-nya, tapi yang kami harapkan dari fakta yang kami ungkapkan ini, mungkin saja ke depan DPR akan memberikan alokasi anggaran untuk UIN Raden Mata Palembang. Mungkin saja, kan? Siapa tahu, ini lekat perjuangan ada di sana juga. Kemudian yang kedua, minimal nanti dari Pemprov juga akan memberikan bantuan pengurangan UKT kepada adik-adik mahasiswa yang kita tahu pada tahun 2020 akhir, di semester ganjil 2020-2021, UIN Raden Mata dapat bantuan 5,6 miliar untuk bantuan pengurangan UKT, khusus pengurangan UKT. Dan ternyata, ya saya nggak apa-apa cerita saja, ternyata itulah yang menstimulasi kami, menimbulkan Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.